banting tulang, biar hujan, biar panas, kita turun ke jalan carikan keluarga uang. Pemerintah ini terlalu kejam, karena satu orang penguasa yang di dalamnya ini pemerintahan, sehingga pemerintahan ini amburadul menjadi acuan. Bahwa ada juga misalnya oknum-oknum pejabat yang kemudian secara terang-terangan menyampaikan di publik, ya bisa di-spill pejabat apa, jabatannya apa. Untuk itu barangkali mungkin kita bisa, karena ini kan di publik ya, taruhlah mungkin sekelas camat menyampaikan di publik bahwa di tempat saya akan berikan kurang lebih narasinya akan memberikan keleluasan bagi mereka sepanjang tidak menghina pemerintah. Nah, di saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita hadir dengan tampilan berbeda ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini ya channel YouTube kita ini ingin mengambil peran yang lebih penting untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya ya kepada orang-orang yang berkepentingan ya. Nah, teman-teman saya menghubungi saya dan menyampaikan bahwa ada persoalan yang sangat serius yang perlu diangkat di channel YouTube Matahari dari Barat ini, karena keterbatasan kita di daerah ini tidak punya channel YouTube seperti Deddy Corbuzier yang ada di kota begitu. Jadi channel YouTube kita ini alhamdulillah dipercaya untuk mengangkat permasalahan ini, dan alhamdulillah kita hari ini sudah bersama dengan tamu-tamu kita ya. Jadi persoalan yang hari ini kita mau angkat adalah persoalan tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti ya. Nanti kita simak bersama bagaimana permasalahan tenaga kontrak di Mamuju ini. Nah, sekarang sudah ada sahabat kita yang sudah hadir ya. Beliau adalah yang tenaga kontrak yang diputus ya. Terus beliau ini adalah aktivis kemanusiaan yang akan mengkawal tuntutan-tuntutan dari teman-teman kontrak yang diputus di Kabupaten Mamuju ya. Nah, langsung saja saya mau ke Mas Riyadi dulu, Suwandi dulu ya. Oke. Nah, Mas Suwandi, dari tahun berapa ke kita ikut kontrak? Saya kontrak pertama itu tahun 2017. 2017 sampai 2022. 2022. Oke. Nah, terus 2022 itu kenapa sampai 2022? Kenapa bisa sampai 2022? Karena kemarin ada pengurangan dari Kabupaten Mamuju itu mengenai pengurangan para kontrak seluruh Indonesia. Iya. Di dalamnya itu termasuk saya dan beberapa teman-teman yang lain. Ketika kami diputuskan kontrak itu, ya kami dirumahkan seperti biasa, nggak punya pekerjaan. Begitu. Iya. Ada semacam surat pemberitahuan nggak? Atau kemarin itu pemberhentiannya itu tidak ada surat pemberhentian langsung yang dari pemerintah, tidak ada. Langsung saja diberhentikan begitu saja. Sadis juga ya. Iya. makanya kami ini yang sudah diputuskan kontrak ya begini-begini aja pekerjaan. Ya, saya mengerti ya. Maksudnya begini, ketika kita menekuni sebuah bidang, ya kan, kita sudah fokus di situ. Tiba-tiba kita keluar dari bidang itu, pasti kita untuk beradaptasi dengan bidang yang baru itu kan agak susah ya. Jadi saya pasti mengerti lah bagaimana kesulitannya kita ini selama ketika diputus dari kontrak itu. Jadi ketika diputus itu apa pekerjaan yang kita jalani? Pekerjaan saya setelah diputuskan kontrak itu saya jadi kurir.
Jadi kurir, kadang juga jadi tukang. Iya. Tukang seperti pasang kanopi. Itu mulai dari awal ya? Iya, mulai dari awal setelah kami dirumahkan. Iya. Itu kita begitu untuk mencarikan nafkah hidup untuk keluarga kita. Gitu. Kami ini sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga? Iya. Saya menghidupi anak 2. Anak 2. Umur berapa tuh? Umur 7 tahun dan satunya lagi umur 1 tahun 5 bulan. Iya. Jadi ketika jadi kontrak itu per bulan, maaf, gajinya berapa? Kalau gaji Kabupaten Mamuju itu saya ini sarjana loh Pak. Iya. Sarjana. Gaji kami sarjana itu di Kabupaten Mamuju itu Rp500.000. Rp500.000 per bulan. Itu yang dipakai untuk menghidupi keluarga dengan 2 anak. 2 anak, betul. Selama berapa tahun itu? Selama dari 2000 ya masuk 2000 berapa tadi? 2017 sampai 2022. 5 tahun ya? Sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun. Ya. Nah, tiba-tiba ketika diputus kontrak itu bagaimana kondisi keuangan keluarga? Kadang kita juga minta, sangat memprihatinkan. Kadang kita bisa tidak makan biasa, kita biasa minta di keluarga. Kadang juga kita anak minta beli susu, minta beli popok, itu kita bagaimana ya, kita carikan dengan banting tulang, biar hujan, biar panas, kita turun ke jalan, carikan keluarga uang. Pemerintah ini terlalu kejam. Jadi memang cukup menyentuh sekali ya. Ya, karena itu tadi, untuk memulai pekerjaan baru itu ya sangat susah begitu ya. Apalagi kita di Mamuju ini lowongan kerjanya sangat sedikit ya. Seandainya di Mamuju ini banyak lapangan pekerjaan, saya kira tidak akan ada orang yang mau jadi tenaga kontrak dan mengabdikan dirinya selama 5 tahun, bahkan katanya ada yang sampai puluhan tahun. Betul, itu untuk menerima gaji cuma 500.000 per bulan. Bayangkan, kira-kira kita bisa hidup nggak? Misalnya secara logika saja, dengan 500.000 per bulan itu, punya 2 anak, keluarga yang mau dihidupi. Waduh. Kira-kira bagaimana manajemennya itu? Dan gajinya itu juga kadang 3 bulan, kadang 6 bulan baru terima. Itu tidak per bulan, itu kadang 3 bulan, kadang 6 bulan baru kita bisa terima. Saya yakin pasti kita banyak utang. Betul. Kita banyak utang, betul. Karena kita sudah terima, gali lubang tutup lubang. Iya. Jadi apa harapannya kepada pemerintah kabupaten maupun Pak Prabowo nanti? Harapan saya, kalau di Kabupaten Mamuju ini, pemerintah Kabupaten Mamuju ini jangan ada semacam politik di dalam mengenai masalah tenaga kontrak ini. Jangan ada penekanan. Berikan ruang kepada teman-teman untuk mengabdikan diri kepada pemerintah, karena kita cukup ini di Kabupaten Mamuju ini kita berkontribusi lah untuk membangun Kabupaten Mamuju ini supaya lebih bagus lagi. Iya. Jangan ada penekanan di dalamnya ini. Apalagi menghadapi kontestasi politik. Ya, betul. Maksudnya jangan sampai tenaga kontrak ini seperti inilah kami. Iya. Karena tekanan politik kita seperti begini. Gitu. Iya. Tekanan politik. Karena satu orang penguasa yang di dalamnya ini pemerintahan, sehingga pemerintahan ini amburadul. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti ceritanya ini didengar oleh orang-orang yang berkepentingan ya, utamanya pemerintah Kabupaten Mamuju, apalagi sekarang sudah pejabat sementara ya. Iya. Nah, dan
apa namanya, tenaga kontrak ini sekarang sudah ada yang wakil ya untuk menyampaikan aspirasinya ya, sudah membentuk sebuah apa namanya perkumpulan sendiri ya, dan beliau dikomandoi oleh aktivis kemanusiaan ya. Dinda Riyadi ya. Jadi bagaimana Dinda melihat fenomena ini? Apa yang membuat kita tergerak untuk membantu tenaga kontrak yang saat ini sedang mencari keadilan di Mamuju? Pada awalnya saya berada di rumah dan saya menyaksikan beberapa gejolak melalui media sosial, baik itu di Instagram ya maupun di media sosial umum seperti Facebook tentang adanya penerimaan P3K ini ya. Salah satu senior kami, kawan kami yang juga kesehariannya ya memang aktivitasnya itu bergerak dalam hal-hal kemanusiaan, menghubungi saya ya, dan menceritakan bahwa ada satu problem besar yang ada di Kabupaten Mamuju ini terkait tentang nasib teman-teman honorer atau tenaga kontrak baik non ASN maupun tenaga kategori 2 ini ya, yang saat ini terkendala dalam proses pendaftaran P3K ini. Kendalanya adalah di mana mereka terkendala pada syarat administrasi yang kemudian menjadi aturan dari pemerintah pusat, dalam hal ini BKN. Iya. Yang perlu kami jelaskan ya, dari problem itu, setelah mengetahui beberapa kondisi atau permasalahan yang dialami oleh teman-teman dari honorer ini, maka kami kemudian membuat semacam lembaga yang kami beri nama Aliansi Pemerhati Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju. Aliansi ini kemudian bergerak untuk membersamai, menemani teman-teman tenaga kontrak untuk memperjuangkan nasib mereka. Nah, problem inilah yang kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memberikan ruang kepada seluruh teman-teman tenaga non-ASN maupun tenaga K2 ini yang terdata namanya dalam BKN, itu diberikan kemudahan. Berikan kemudahan sesuai dengan apa yang menjadi prasyarat dari yang ditentukan dari BKN ini. Nah, itu yang membuat kami terpanggil. Ya. Oke, maksudnya kemudahan seperti apa yang diinginkan oleh kita sebagai koordinator? Kemudahan yang kami maksud di sini adalah di prasyarat itu kan kita pahami bersama bahwa khususnya tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Mamuju ini kan terjadi ada pengurangan besar-besaran di tahun 2023 ya. Iya, 2022 ya kemarin. Nah, akan tetapi bahwa di antara mereka ada yang sudah 10 tahun mengabdi, bahkan ada yang belasan tahun ya, yang namanya juga jelas terdata dalam BKN ini, yang pada saat penerimaan P3K tahun ini, tahun anggaran 2024 ini, itu ada aturan atau ada semacam prasyarat yang dimana mereka harus mendapatkan surat berupa surat rekomendasi atau keterangan dari dinas yang mereka tempati bekerja berupa SK 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir dari 2023 sampai 2024. Tetapi bagaimana mereka bisa mau mendapat itu sementara mereka sudah menjadi korban pemutusan tenaga kontrak pada tahun 2022. Tahun 2022 itu. Artinya apa? Bahwa kami berharap ada semacam kebijakan yang keluar dari pemerintah untuk memberikan ruang kepada seluruh teman-teman tenaga non ASN maupun K2 ini yang namanya terdaftar di BKN ini. Karena komitmen pemerintah pusat itu kan menghapuskan semua atau menghabiskan semua teman-teman yang namanya sudah terdata di dalam BKN ini. Tapi bagaimana mau dihabiskan kalau belum berkompetisi saja mereka belum bisa masuk. Jadi tentu kita berharap dari pemerintah untuk memberikan kebijakan, semacam kebijakan. Kita berbicara kemanusiaan, ya, kemanusiaan, bahwa bicara persoalan tenaga kontrak tentu itu berbicara tentang ruang hidup. Oke, jadi permasalahannya hari ini tenaga kontrak yang diputus pada tahun 2022 itu ingin mendaftar P3K yang dibuka sekarang ini. Cuma masalahnya mereka tidak bisa melengkapi persyaratan karena mereka persyaratannya di situ ada 2 tahun ke belakang. Sedangkan mereka sudah diputus tahun 2022. Oke, nah ini mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Mamuju mendengar permasalahan ini bahwa
tenaga kontrak yang diputus tahun 2022 itu namanya sekarang masih terdaftar di BKN. Cuma mereka tidak bisa mengikuti kompetisi, mereka hari ini tidak bisa ikut mendaftar P3K karena terkendala oleh persyaratan yang mengharuskan punya SK 2 tahun ke belakang. Ke depan. Ya, ke depan. Ya. 2 tahun ke depan. Maksudnya harus dari 22 sampai 2024. Nah, ini permasalahan yang sangat serius. Ya, bagaimana bisa orang yang sudah ada yang sampai puluhan tahun ya, saya dengar ya, di kontrak sudah puluhan tahun jadi tenaga kontrak, kemudian diputus tahun 2022, kemudian dibuka lagi P3K, tapi mereka tidak bisa mendaftar karena terkendala oleh aturan. Nah, ini persoalan yang sangat serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Ya, ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus segera diberikan solusinya, dicarikan solusinya. Ya, bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu bisa connect dengan pemerintah kabupaten. Ya, nah ini sebenarnya yang harus disikapi oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Terlepas dari persoalan kontestasi politik yang ada saat ini, ya. Terlepas dari kontestasi politik saat ini, ya. Dan mungkin saja, ya, banyak teman-teman hari ini juga yang pasti merasa terintimidasi, ya, karena ini menyangkut masalah kontestasi politik, ya kan. Bisa jadi nanti ada yang memberikan angin-angin surga, ya kan? Nanti diterima atau dikasih rekomendasi, ya kan? Kalau memilih calon tertentu. Nah, ini bahaya sekali, ya. Ini sangat bahaya sekali, ya. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, ini disampaikan sampai kepada orang-orang yang berwenang, pemerintah kabupaten, ya, pemerintah pusat, ya. Nah, sampai sejauh ini, Dinda, apa saja usaha-usaha yang sudah dilakukan? Maksudnya siapa-siapa saja yang sudah ditemui untuk membicarakan persoalan ini? Iya. Setelah mengidentifikasi masalah atau problem yang dihadapi oleh teman-teman tenaga kontrak kemarin, beberapa hari yang lalu kami mencoba melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Mamuju untuk meminta rapat dengar pendapat. Akan tetapi DPRD Kabupaten Mamuju, karena pada saat ini para perwakilan kita ini kan rata-rata yang baru, ya, mereka melakukan agenda orientasi, dan itu kita memahami. Lalu gerakan selanjutnya kami meminta audiensi dengan PJS Bupati Mamuju, ya, dalam hal ini Pak Wahab Hasan Sulur, dan kami diterima di kediamannya pada tanggal 8 Oktober 2024 kemarin. Kami membawa teman-teman perwakilan tenaga kontrak, dan di momentum itu sedikit ada angin segar yang kami terima dari Pak PJS bahwa apa yang menjadi problem, yang dimana juga pada saat itu dihadiri oleh BKD Kabupaten Mamuju, dan beberapa bidang-bidang baik bidang teknis maupun bidang mutasi, ya, bahwa sedikit ada angin segar yang dimana mereka-mereka yang punya kendala ini akan dicarikan solusi. Ya. Nah, tentu ini angin segar bagi kami. Akan tetapi bahwa setelah dari pertemuan itu kami diminta untuk mengumpulkan semua data-data teman-teman non-ASN maupun tenaga kontrak K2 yang namanya terdaftar di BKN. Ya. Maka selama 2 hari itu kami lakukan pendataan. Ya. Jadi sejumlah teman-teman yang mendatangi posko kami yang ada di Tambayako ini, kami bekerja semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Dan pada Jumat malam Jumat malam kami sudah store nama-nama yang sempat kami data itu, ya, pada bidang mutasi di BKD Kabupaten Mamuju. Nah, mungkin hari Senin ke depan kita akan menunggu apa yang kemudian akan dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita atau mereka-mereka yang punya otoritas dalam membicarakan nasib saudara kita ini. Yang pertama mungkin mereka akan rapat dari seluruh dinas atau OPD yang ada untuk membicarakan nasib mereka. Dan tetapi satu hal yang menjadi keinginan kita bahwa kami meminta kejelasan atau solusi terhadap kondisi mereka ini, karena ini persoalan kemanusiaan, ya, yang semestinya harus kita kawal secara bersama. Dan pengawalan ini tidak akan sampai di sini saja, sebab kita tahu bahwa tenaga honorer hampir di seluruh Indonesia senantiasa menjadi komoditi politik. Kami tidak menginginkan itu, bahwa hanya ada orang-orang tertentu yang kemudian bisa dimasukkan atau mendapatkan surat sakti atau surat rekomendasi atau semacamnya untuk
bisa mengikuti seleksi penerimaan P3K ini. Dan ketika itu kami dapatkan, ada yang senasib dengan mereka yang juga menjadi korban pemutusan hanya karena kedekatan oleh kelompok-kelompok tertentu atau dalam hal ini diarahkan ke persoalan politik, maka kami akan tetap kawal itu dan jangan coba-coba bermain-main hanya karena persoalan kepentingan. Karena saat ini kami tetap melakukan konsolidasi, melakukan rapat-rapat kecil dan melakukan advokasi kecil-kecilan untuk memastikan bahwa ketika misalnya ada tenaga kontrak atau tenaga non ASN maupun K2 yang justru mendapatkan perlakuan yang spesial, sementara ada yang lain tidak, maka itu akan menjadi problem baru di Kabupaten Mamuju dan insya Allah dengan segala kemampuan dan kekuatan kami akan kawal sampai dimanapun itu. Ya, jadi ya memang ini bisa saja menjadi gorengan politik ya. Jadi untuk yang berkepentingan, yang punya kepentingan. Nah, selama ini ya kan biasanya kalau dekat-dekat kontestasi politik itu, walaupun aturannya jelas ya kan bahwa ASN itu atau mungkin ASN yang punya jabatan ya di dalam pemerintahan itu secara tidak langsung ikut dalam sebagai tim sukses kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, selama ini apakah ada ditemukan indikasi-indikasi seperti itu, misalnya mendekati tenaga kontrak yang sudah diputus ini, terus diiming-imingi boleh nanti kita kasih rekomendasi ya permudah, tapi dengan syarat memilih calon tertentu. Apakah ada ditemukan di lapangan indikasi seperti itu? Pada dasarnya bahwa kita senantiasa melakukan pendekatan bahwa ada asas praduga tak bersalah. Asas ini yang kemudian menjadi menjadi acuan kami, bahwa kemudian pertanyaan apakah selama ini ada yang kemudian teman-teman yang diiming-imingi, itu tentu bukan rahasia umum lagi. Hanya saja tentu kami akan melindungi nama-nama yang kemudian yang bercerita atau berdiskusi kepada kami, yang menyampaikan bahwa sebenarnya mereka sudah siap, ada di antara mereka yang sudah diberikan surat rekomendasi sepanjang ada upaya untuk berafiliasi ke kelompok tertentu. Tapi bagi kami yang tidak masuk ke ranah itu, akan tetap fokus mengadvokasi ini dan tentu ada beberapa bukti-bukti yang kemudian bisa kami jadi acuan, bahwa ada juga misalnya oknum-oknum pejabat yang kemudian secara terang-terangan menyampaikan di publik bisa di-spill pejabat jabatannya apa. Untuk itu barangkali mungkin kita bisa, karena ini kan di publik taruhlah mungkin sekelas camat menyampaikan di publik bahwa di tempat saya akan berikan ke kurang lebih narasinya akan memberikan keleluasan bagi mereka sepanjang tidak menghina pemerintah. Nah, di saat yang sama kita tahu bahwa teman-teman yang mengalami nasib seperti ini, yang dikebiri nasibnya, mereka tidak pernah menghina pemerintah. Pertanyaannya, yang menghina dalam konteks apa? Pemerintah ini mereka yang 10 tahun mengabdi, bahkan ada yang belasan tahun, apakah itu dikategorikan menghina pemerintah? Ini kan tidak tepat. Nah, pernyataan narasi ini sangat provokatif bagi kami dan itu bisa menjadi dasar kami untuk mengatakan bahwa ternyata ada pejabat yang memang memberikan keleluasaan sepanjang. Nah, ini kan sangat multitafsir, pernyataan ini sangat multitafsir. Nah, sehingga ya kita berharap janganlah ada seperti itu, karena Mamuju ini kan dikenal dengan konsep malabinya tentu tidak mencerminkan sikap-sikap kemalabian kalau seperti itu. Mungkin begitu. Oke, jadi ada oknum camat yang membuat statement seperti itu, dan itu ada dokumentasinya ada buktinya Oke, jadi nggak apa-apa lah, karena kita pertanggungjawabkan ke informasi tadi Nah, mungkin itu saja apa yang bisa kita sampaikan di podcast ini Tapi sebelum kita akhiri, mungkin kita dengarkan dulu kira-kira apa harapan yang paling diinginkan oleh Dinda kepada pemerintah, baik itu kepada pemerintah kabupaten maupun ke pemerintah pusat. Harapan saya sebagai tenaga kontrak yang sudah diputuskan ini, beri kami ruang, beri kami jalan agar kami bisa mengikuti seleksi P3K tahun ini
jangan ada intimidasi di dalamnya. Karena kami ini betul-betul berjuang untuk membangun Mamuju ini menjadi lebih bagus lagi. Kami tidak pernah menjelek-jelekkan pemerintah. Kami ini bangga sama pemerintah yang telah berjuang, tetapi kami tidak bangga sama pemerintah yang selalu mengintimidasi orang-orang seperti semacam kami ini. Begitu, Pak. Oke. Closing statementnya tidak. Oh ya, kalau kami dari Aliansi Pemerhati Tenaga Kontrak, problem yang dihadapi oleh teman-teman kita hari ini tentu dibutuhkan tangan dingin seorang pemerintah atau seorang pejabat untuk memberikan keleluasan bagi mereka untuk mengikuti seleksi P3K ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa di setiap tahunnya tenaga kontrak jangan dijadikan komoditi politik. Mereka ini adalah manusia yang mencari ruang hidup, mereka ini adalah punya keluarga, mereka menghidupi anak dan istri di rumah, sehingga semua harus diberikan ruang tanpa terkecuali, bukan hanya orang-orang tertentu. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, ini juga menjadi stressing bagi kita bahwa kami dari aliansi, apabila kami menemukan orang-orang tertentu yang senasib dengan mereka, lantas mereka diberikan kemudahan, lantas yang lain tidak, maka tentu kami tidak akan main-main untuk melakukan proses pengawalan sampai dimanapun dan sampai titik darah penghabisan. Oke, luar biasa ya. Itulah tadi ya aspirasi yang bisa dihadirkan di channel YouTube Matahari dari Barat. Mudah-mudahan kita doakan bersama tenaga-tenaga kontrak yang diputus ini ada yang benar-benar memperhatikan, memperjuangkan nasib mereka. Karena kalau itu terjadi pada diri kita, waduh, saya tidak bisa bayangkan bagaimana menjalani hari-hari ya dalam kondisi tidak punya pekerjaan. Kita mau banting setir ke pekerjaan yang baru, aduh, itu butuh proses lagi ya dari awal. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita ada yang terketuk hatinya untuk ikut memperjuangkan. Bukan cuma Dinda ini saja yang memperjuangkan nasib para tenaga kontrak yang saya bahasakan tersolimi ini ya, karena mereka diputus secara sepihak, tidak mendapatkan pesangon, tidak mendapatkan bimbingan usaha ya. Ini bisa saya sebut sebagai tragedi kemanusiaan ya. Oke, itu saja. Satu lagi ya. Sobat, saya bisa singkat memberikan masukan lagi sedikit ya. Terima kasih kepada Matahari dari Barat dan teman-teman aliansi yang telah mengawal ini proses teman-teman P3K sampai saat ini. Ya. Terima kasih banyak teman-teman P3K dan sahabat Matahari dari Barat ini yang telah membuat podcast seperti ini supaya didengar sama masyarakat banyak. Terima kasih banyak, Pak. Kami saya dari mewakili semua tenaga kontrak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Oke, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini membawa manfaat bagi kita semua, utamanya bagi tenaga kontrak yang hari ini sedang memperjuangkan nasibnya, dan semoga pahlawan tenaga kontrak, pahlawan kemanusiaan kita ini senantiasa diberikan kekuatan, semangat untuk selalu mendampingi perjuangan tenaga-tenaga kontrak kita yang diputus ini. Amin. Amin. Saya host Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.